Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Karim Pohan. Di dalam video ini, saya ingin membahas mengenai suatu film yang lumayan populer lah. Namanya itu adalah Too Big to Fail, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah terlalu besar untuk gagal. Jadi film ini dimainkan ya oleh banyak sekali oleh aktor-aktor papan kelas atas, dan juga setidaknya saat saya menonton film ini sepertinya bahasa yang digunakan itu lumayan kompleks lah. Mungkin tidak dapat dicerna secara mudah oleh orang-orang awam ataupun penonton awam. Nah, dalam membahas film ini, saya ingin menggunakan suatu kacamata lah atau perspektif yang namanya itu adalah strukturalisme yang di dalam EPI atau ekonomi politik internasional. Jadi sebelum saya menyentuhlah aspek dari strukturalisme ini, bagaimana mereka melihatnya, saya ingin menjelaskan mengenai isi daripada film ini untuk bagi kalian yang belum nonton. Jadi film ini itu tuh menceritakan mengenai Amerika Serikat di saat-saat krisis, yaitu subprime mortgages. Jadi kredit perumahan itu lagi macet lah dan meledak, sehingga bank-bank besar, contohnya itu seperti The Lehman Brothers itu tuh terancam lah untuk gulung tikar atau bangkrut. Maka akhirnya eh, maka akhirnya Lehman Brothers ini dia mencari berbagai jalan gimana sih untuk menyelamatkan bank besar mereka ini. Tetapi CEO mereka itu yang bernama Dick Felt itu tuh digambarkan sebagai orang yang keras kepala lah atau egois, yang dimana itu juga berdampak terhadap pilihan-pilihan yang dia ambil sebagai CEO tersebut. Contohnya itu dia menolak investor-investor dari negara-negara Korsel, dikarenakan harga-harga yang mereka ajukan itu menurut menurut dia itu terlalu murah lah, nggak sesuai dengan ekspektasi dia, sehingga dia menolak. Dan dia juga menolak juga untuk mendapatkan lah pertolongan daripada Warren Buffett. Jadi Warren Buffett ini, bagi kalian yang nggak tahu, dia itu adalah orang filantropis dan juga investor terkenal lah di Amerika Serikat. Nah, dikarenakan eh, berbagai aksi-aksi yang diambil oleh The Lehman Brothers ini, eh, potensial pembeli, contohnya itu seperti Bank of America, akhirnya juga berpikir dua kali atau lebih untuk membeli The Lehman Brothers, yang dimana mereka itu akhirnya nggak beli The Lehman Brothers, tapi malah beli saingan mereka, yang menyebabkan daripada berbagai keputusan-keputusan tersebut, akhirnya Lehman Brothers itu pada tahun 2008 gagal lah dan akhirnya bubar. Nah, tetapi ada suatu hal yang menarik ya yang ditunjukkan di dalam film ini, di mana The Lehman Brothers ini dibiarkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk bubar. Tetapi uh, uh, seperti seperti contohnya itu AIG atau AIG itu malah diselamatkan oleh pemerintah dengan dana, setahu saya itu 85 miliar US dollar. Kenapa kok aksi yang diambil pemerintah ini berbeda ya, atau bisa bilang pilih kasih? Ya itu dikarenakan The Lehman Brothers ini di dalam kalkulasi lah, itu tuh ya bisalah dilepaskan atau dikorbankan. Tetapi AIG ini dia tuh terlalu terikat dengan sistem keuangan internasional, yang dimana dampaknya kalau misalnya AIG ini dibiarkan bangkrut, itu tuh bisa berdampak itu sangat dampak negatif itu sangat besar, terutama akan mengancam sistem keuangan internasional itu bisa ambruk. Makanya pemerintah AS akhirnya turun tangan dan menyelamatkan AIG, sedangkan Lehman Brothers ini ya dibiarkan bangkrut. Nah, tetapi struktural
strukturalisme, dalam kacamata strukturalisme, krisis ini yang mengancam tadi keuangan internasional itu bukan hanya sekedar dikarenakan CEO dari Lehman Brothers ini atau Dick Ford ini itu tuh keras kepala, tapi ini tuh masalahnya itu bisa bilang, atau akar masalah itu lebih besar lah, yaitu sistem kapitalisme sendiri yang mendorong untuk para bank-bank ini untuk mengambil keuntungan profit oriented, keuntungan yang besar yang dikarenakan sistem persaingan ini. Akhirnya bank-bank tersebut mengambil langkah-langkah yang tadi saya sebut, yang akhirnya bisa bilang memperparah krisis. Nah, dari teori strukturalisme ini berarti apa sih solusinya ya? Solusinya itu yang akan saya highlight itu ada dua. Yang pertama itu adalah ngambil kontrol penuh negara ini, jadinya ngambil kontrol penuh lah atas bank-bank ini. Jadi mereka yang merombak manajemen mereka, sehingga bank-bank ini dituntut lah, diambil oleh pemerintah dan digunakan untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Terus yang kedua ya untuk membangun kesadaran lah bahwa kalau pasar bebas ini tuh bukan suatu sistem yang baik gitu, bukan suatu sistem yang pasti baik. Jadi itu ya, sekian dari pembahasan saya mengenai film Too Big to Fail menggunakan perspektif strukturalisme. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.